Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Pengenalan akan diri dan mengakui siapa diri kita adalah sikap jujur yang tepat dan benar. Menyadari peran kita, di mana posisi kita menjadi jalan yang terutama untuk mewartakan kasih Allah yang sejati, bukan atas dasar kesombongan, tetapi semua semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran sejati, Santo Basilius dan Santo Gregorius, berkat teladan dan pengajarannya menjadi cahaya terang bagi gerejamu. Semoga berkat doa restu mereka, kami selalu dengan rendah hati mencari kebenaran-Mu dan mencintai serta menghayatinya di dalam persiaran hidup kami sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, kita diingatkan bahwa kita hendaknya jangan menyangkal apa yang menjadi iman kita. Atau bisa dikatakan, jangan katakan kalau saya beriman jika saya tidak bisa menghidupi dan menjalankan apa yang saya imani. Anda, saya, kita semua ditantang, diajak untuk tidak hanya beriman di dalam kata-kata, untuk tidak hanya beriman hanya sekedar di dalam doa yang tanpa makna. Mari kita belajar menghidupi, baik di dalam perkataan, di dalam pujian yang terungkap dalam doa, selaras dan senada dengan tingkah laku dan perbuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam Injil hari ini ada teladan yang sangat bagus untuk kita pelajari. Yohanes Pembaptis. Dari dia mestinya kita belajar untuk bersikap jujur, mengenali siapa diri kita, di manakah status kita. Jangan kita seolah-olah mengaku diri sebagai tangan kanan Tuhan, mengaku diri sebagai orang kepercayaan, mengaku diri sebagai utusan yang paling utama. Beranikah kita menjadi sadar siapakah diri kita yang sebenarnya? Kejujuran membuat pewartaan itu memiliki makna dan kekuatannya sendiri. Yohanes mengatakan bahwa bukan saya sang Mesias, bukan saya yang kalian nantikan, tetapi dia yang setelah kedatangan saya akan datang. Bahkan Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, suatu kerendah hatian yang ditunjukkan melalui sikap Yohanes di hadapan yang maha tinggi. Kebesaran seseorang bukan terletak dari apa yang ia lakukan, dari seberapa banyak pengikut yang ia miliki, dari seberapa banyak dukungan dari perbuatan yang ia lakukan, yang ia dapatkan. Tetapi harkat dan martabat serta kebesaran seseorang terletak pada kejujuran dan kerendahan hatinya sebagai seorang pribadi. Bukan karena ia yang dituakan, bukan karena ia yang selalu ditunjuk untuk mengurus ini dan itu, bukan dia juga yang selalu ada di dalam gereja di setiap pelayanan, bukan. Tetapi mereka yang dengan jujur, rendah hati, tanpa pamrih, melayani dengan sukacita semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Gereja yang hidup bukanlah
tempat untuk mencari pendapatan. Gereja yang hidup adalah tempat orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat, yang mau berbagi kasih di dalam ketulusan, tanpa pamrih, dan di dalam kejujuran. Kalau kita pamrih di dalam pelayanan, maka mungkin dalam waktu tertentu akan hilang, akan terkuak kebodohan-kebodohan atau blunder yang kita lakukan. Karena sesuatu yang jujur, yang berasal daripadanya akan berjaya karena kemuliaannya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keangkuhan kita, tetapi semuanya semata-mata karena Tuhan yang menghendakinya. Menjadi pertanyaan, bukannya kita diajak untuk mengadili mereka yang sudah terlibat, bukan, tetapi kita semua diajak untuk berefleksi, untuk mengoreksi sejauh mana pelayanan kita. Apakah pelayanan kita hanya sekedar mengejar, yang penting ada kegiatan, yang penting ada tanda-tanda kehidupan? Bukan itu yang hendak diajarkan oleh Yohanes pada saat ini. Kita diajak untuk selalu menjunjung tinggi sang guru kita, sang pemilik kasih. Hendaknya selalu menjadi junjungan. Jangan mengantarkan orang kepada saya, atau kepada Anda, atau kepada kita, tetapi hantarkanlah orang untuk selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan. Seringkali kita lebih mengarahkan untuk bersyukur karena saya, karena Anda, atau karena sesama kita. Tetapi dari teladan yang diberikan oleh Rasul Yohanes dan juga Basilius serta Gregorius, ia mengajak kita semua, biarkanlah nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehadiran kita. Semoga renungan hari ini semakin membuat kita yang sudah terlibat semakin terlibat, semakin melayani dengan tulus dan rendah hati dan tanpa pamrih. Dan bagi kita yang belum terlibat, beranilah untuk terlibat, untuk melayani tidak cukup hanya di dalam gereja, tetapi di dalam masyarakat, dan yang paling utama ialah di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita ikut banyak terlibat di dalam pelayanan, lalu kita mengabaikan keluarga. Yohanes mengajarkan kepada kita semua untuk sadar betul posisi kita, untuk sadar betul siapa kita, sehingga kita tahu menempatkan diri. Kapan kita memberi waktu untuk keluarga, kapan kita memberi waktu untuk pelayanan, kapan kita memberi waktu untuk terlibat di dalam masyarakat. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kerendahan hati dan kejujuran menjadi langkah awal untuk menjadi duta keselamatan. Jika kita sakit, katakan sakit. Jika kita sehat, katakan sehat. Karena kebohongan akan membawa malapetaka. Jangan kita mengawali pelayanan dengan kebohongan, tetapi beranilah kita melayani di dalam kejujuran, kerendahan hatian, tanpa pamrih, dan semangat yang sama. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.